Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ada saya sendiri Tia Rizky, kemudian ada Bagus Alvito Prismawan, ada Sultan Kausar, Arga Bimantara, dan Audia Syawarena Justi. Di sini kami akan mempresentasikan materi exception. Untuk yang pertama ada high demand dari pengguna. High demand dari pengguna itu ada yang pertama, pengguna dapat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kode yang dihasilkan. Kedua, pengguna akan menggunakan program dengan segala cara yang tidak terduga. Ketiga, karena kesalahan desain atau kesalahan pengkodean, program yang telah dibuat mungkin gagal dengan cara yang tidak terduga selama eksekusi. Selanjutnya ada error secara umum. Di sini ada 3 error secara umum. Yang pertama ada kesalahan sintaks atau syntax errors. Ada aturan bahasa belum diikuti dan terdeteksi oleh compiler. Kemudian yang kedua ada kesalahan waktu proses atau runtime errors. Kesalahan saat program sedang berjalan dan environment mendeteksi operasi yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir ada kesalahan logika atau logic errors. Sebuah program tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada dasar teori exception. Exception adalah suatu kondisi abnormal yang terjadi pada saat menjalankan program. Karena dalam Java segala sesuatu merupakan objek, maka exception juga direpresentasikan dalam sebuah objek yang menjelaskan tentang exception tersebut. Contoh exception adalah yang pertama pembagian bilangan dengan 0, yang kedua pengisian elemen array di luar ukuran array, ketiga kegagalan koneksi database, keempat file yang akan dibuka tidak ada, dan yang terakhir mengakses objek yang belum diinisialisasi. Oke, selanjutnya itu adalah keuntungan dengan adanya exception. Keuntungan dari exception ini yaitu error dapat ditangani atau nama lainnya ada catch dengan blok kode yang secara eksplisit. Jika terjadi error, tidak hanya menampilkan pesan, namun dapat mengalihkan ke aktivitas lain untuk menghindari error tersebut. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa program tetap dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Oke, ini adalah perbedaan antara error dan exception. Untuk error, itu biasanya kondisi di mana tidak ada programmer yang bisa menebak dan menanganinya. Ciri-cirinya itu biasanya disebut dengan kesalahan sistem atau sistem error, atau membiarkan program untuk terminate. Untuk yang exception, ini kondisinya dapat ditebak dan dapat ditangani. Untuk penanganannya dilakukan oleh programmer. Next. Exception handling. Ini adalah cara bagaimana kita menangani sebuah exception. Proses menanggapi terjadinya exception selama komputasi. Dan teknik untuk mencegah program terminate sebelum waktunya karena terjadi exception. Kemudian ada teknik untuk membuat program yang dapat menyelesaikan atau meresolve atau menghandle exception tersebut. Next. Untuk penanganan exception terdapat ada 2 penanganan, yaitu yang pertama menangani sendiri exception yang terjadi. Yang kedua, meneruskan keluar dengan cara membuat sebuah objek tentang exception, kemudian melemparkan atau throw keluar agar ditangani oleh kode yang memanggil metode atau metode yang di dalamnya terdapat sebuah exception tadi. Ada 5 keyword yang digunakan oleh Java untuk menangani exception tersebut, yaitu diantaranya try, catch, finally, throw, and throws. Nah, baik, di sini ada exception handling keyword yang tadi telah disebutkan ada 5, yaitu try untuk mencoba beberapa kode, lalu catch untuk menangkap exception-nya, lalu untuk throw untuk melemparkan exception, lalu ada throws untuk
mendeklarasikan exception yang dilempar. Lalu untuk finally, yaitu kode untuk dijalankan setelah exception terjadi. Next. Nah, di sini ada tipe-tipe exception. Berikut adalah hierarki exception-nya. Pada exception, superkelas tertinggi adalah kelas throwable, tetapi kita hampir tidak pernah menggunakan kelas ini secara langsung. Di bawah kelas throwable terdapat dua subkelas, yaitu kelas error dan kelas exception. Kelas error merupakan tipe exception yang tidak ditangani oleh blok try catch. Karena berhubungan dengan Java Runtime System atau environment, untuk exception dengan tipe class exception merupakan sebuah exception yang dapat ditangani oleh program. Lalu terdapat subclass dari class exception, diantaranya yaitu ada runtime exception, IO exception, AWT exception, dan lain-lain. Semua exception bertipe runtime exception dan turunannya tidak harus secara eksplisit ditangani dalam program, atau bisa dikenal dengan istilah unchecked exception. Contoh subclass dari runtime exception adalah array index outbounds exception, arithmetic exception, null pointer exception, dan lain-lain. Semua tipe exception yang bukan turunan dari kelas runtime exception merupakan exception yang harus ditangani, atau jika tidak ditangani akan menyebabkan sebuah error. Next. Nah, di sini ada exception yang paling umum terjadi, di antaranya ada arithmetic exception, yaitu berfungsi untuk menangani kesalahan pada perhitungan, contohnya pembagian dengan angka 0. Lalu ada null pointer exception, yang terjadi ketika mencoba menggunakan referensi yang merujuk ke tidak ada lokasi atau null dalam memori, seolah-olah itu merujuk sebuah objek. Lalu ada negative array size exception, yaitu ketika mendeklarasikan sebuah array dengan size kurang dari 0. Lalu ada array index out of bounds exception, yaitu terjadi ketika mengakses suatu indeks di dalam array yang dimana indeks tersebut di luar jangkauan size array-nya. Lalu ada security exception, di mana terjadi ketika upaya dilakukan untuk mengakses objek milik applet lain yang secara ilegal. Next. Nah, di sini ada daftar beberapa untuk cek exception, yaitu diantaranya ada IO exception, file not found exception, parse exception, class not found exception, clone not support exception, instantiation exception, interrupt exception, no such method exception, dan no such field exception. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang check uncheck exception. Check exception terdiri dari exception yang diharapkan oleh JVM, compiler. Selanjutnya ada compiler memaksa programmer menangani exception. Tingginya probabilitas exception dapat terjadi. Yang pertama ada IO exception, yang kedua ada AWT exception. Uncheck exception. Exception selama runtime lalu tidak diverifikasi selama waktu compile, selanjutnya harus dideteksi oleh programmer. Next. Throw the exception. Menangani pengecualian di kelas lain, keluaran di kelas driver atau aplikasi, gunakan metode lain ketika pengecualian terjadi, gunakan kata kunci lempar. Next. Di sini bisa kita lihat berikut adalah contoh penggunaan dari blok try and catch untuk menangani exception dalam program dengan meletakkan kode program yang memungkinkan terjadinya exception di dalam blok try, diikuti dengan blok catch yang menentukan jenis exception yang ingin ditangani. Next. Di sini dapat terjadi kode yang terdapat dalam blok try mengakibatkan lebih dari satu exception. Dalam hal ini kita dapat menuliskan lebih dari satu blok catch.
Blockage yang dijalankan tergantung dengan exception yang terjadi. Java akan menjalankan blockage yang sesuai dengan tipe exception saja. Dalam penggunaannya, blockage dengan tipe subclass harus ditulis lebih dahulu, baru diikuti dengan blockage dengan tipe data superclass-nya. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya ya Kak. Yang ini adalah penggunaan keyword finally. Nah, terdapat kode yang harus dijalankan walaupun terjadi ataupun tidak terjadinya exception. Misalkan kita membuka file. Hal ini memungkinkan terjadinya exception. Misalnya, ketika file tidak ada atau file tidak bisa dibuka. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menutup file tersebut. Next. Penggunaan keyword throw and throws. Secara eksplisit, kita dapat melempar throw exception dari program menggunakan keyword throw. Jika exception tersebut adalah check exception, maka pada metode harus ditambahkan throws. Jika exception tersebut adalah uncheck exception, maka pada metode tidak perlu ditambahkan throws. Next. Custom exception. Untuk melakukan ini, kita cukup membuat class baru yang merupakan subclass exception, yaitu dengan menggunakan extend exception. Di dalam kelas ini, kita cukup mendeklarasikan konstruktor. Next. Nah, ini adalah exception best practice-nya. Jangan gunakan exception untuk mengontrol aplikasi. Ketika membuat custom exception, lebih baik menggunakan uncheck exception dibanding dengan check exception. Jangan membuat exception class sebagai nested class walaupun hanya digunakan oleh satu class. Selalu memberi makna pesan lengkap pada exception. Hindari menggunakan checked exception secara berlebihan. Sewajarnya aja. Dokumentasikan exception apapun yang dilemparkan pada metode apapun agar tidak menyulitkan para programmer rekannya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa lempar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Thank you.